setiap kali mau tidur selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau dia tidak berzikir kepada Allah sama, berarti dia sangat dekat sekali dengan hukuman Allah atau bahkan lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang penting sekali untuk kita garis bawahi tentunya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan mulai dengan bab pertama dalam kitab ini, bab nomor 127, bab doa yang dibaca ketika hendak tidur. Karena di sini beliau sedang membahas adab tidur, ya. Baik, kita akan bahas ini teman-teman sekalian, kronologisnya dulu. Islam adalah agama yang sempurna, saking sempurnanya sampai apapun yang berhubungan dengan aktivitas kita dalam keseharian diatur dan ditata sedemikian rupa. Tidak pernah luput aktivitas tersebut dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam kita dianjurkan berdoa sebelum melakukan aktivitas, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum masuk kamar mandi, berdoa sebelum mengenakan pakaian, berdoa sebelum mungkin interaksi biologis yang halal dengan pasangan, berdoa, ya. Semua ini tujuannya agar seseorang muslim atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selalu melibatkan Tuhannya dalam setiap aktivitasnya. Kemudian setelah itu Islam datang memandu dia untuk memiliki yang terbaik dari apapun yang akan dia nikmatin, dari makanan, dari minuman, dari pekerjaan, pendapatan, pergaulan, dan seterusnya. Maka ada istilah dalam Islam dengan halal dan haram. Nah, kita masuk dari sisi yang awal tadi, yaitu bagaimana kita berdoa dan melibatkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita itu. Nah, di antaranya adalah doa ketika hendak tidur. Karena seseorang kalau sudah tidur, dalam semua hadis kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Ibaratnya seperti orang mati. Kita kalau sudah tidur, lelap, kita tidak sadar lagi ya, apa yang kita lakukan. Bahkan kita tidak bisa lagi mengontrol apa yang kita lihat dalam mimpi kita misalnya. Ya. Dan dalam Islam, karena orang yang tidur itu dianggap keluar daripada pengontrolan diri dia, maka orang yang tidur tidak terkena hukum. Seperti misalnya orang kalau tidur, kemudian dia misal memukul orang di sebelahnya karena tidak sengaja dalam mimpi misalnya, maka ini tidak dikenakan hukum, ya. Begitu juga dengan orang yang tertidur itu diangkat memang pena catatan dari dia. Kata Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath, diangkat pena catatan dari 3 orang. Yang pertama anin naimi hatta yastaqil, orang tidur sampai dia bangun, ya. Wa anis sabi hatta yahtalim, yang kedua adalah anak kecil sampai dia balik. Yang ketiga anil majnun hatta yafiq, tentang orang gila sampai dia sembuh, ya. Saksi bahasan kita adalah orang tidur sampai dia bangun. Ini tidak kena hukum, ya. Karena memang dianggap dia dalam kondisi tidak sadar. Nah, dalam kondisi kita tidak sadar ini bisa saja ada makhluk yang lain, serangga, binatang, jin, syaitan mengganggu manusia, ya. Mengganggu dia, karena di saat itu dia tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa membela dirinya, ya. Maka Islam datang untuk melindungi dia dengan cara diajarkan doa dan tata cara tidur, ya, sehingga dia betul-betul terlindungi pada saat tidur itu. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang doa sebelum tidur dan bagaimana tujuan utamanya adalah seseorang bisa terlindungi di saat dia sedang tidur dalam kondisi dia tidak sadar dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Hadits pertama dalam bab ini adalah hadits nomor 818 dari awal belajar. Berbunyi dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqihi al-ayman thumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk rabbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalt." Artinya, kata Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu,
Jika Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur beliau, maksudnya akan tidur, maka beliau berbaring di atas lambung kanannya. Ini tata caranya, ya, balik sisi kanan. Kemudian beliau membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, yang artinya, ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan urusanku semuanya, dunia dan akhirat, kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku pun baringkan punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaik, dengan rasa harap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya, tidak ada tempat untuk berlindung dan tidak ada tempat yang aman darimu melainkan kepadamu. Amantu bi kitabika mohon maaf. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika alladhi arsal, dan nabimu yang telah engkau utus. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz ini dalam kitab Al-Adab dari sahihnya. Dikatakan di sini ada footnote nomor 588. Hadis ini telah hadir dengan nomor 81 dan akan hadir lagi disebutkan di nomor 1470. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Wudu, kitab Ad-Da'awat, dan kitab At-Tauhid dengan tambahan, dan saya tidak mendapatkannya dalam kitab Al-Adab. Bisa dilihat dalam Fathul Bari, kitab Syarah Sahih Bukhari, jilid 1 halaman 357 dan jilid 11 halaman 109, 113 dan 115 serta jilid 13 halaman 462. Ini gambaran tambahan dari footnote hadits ini. Baik, hadits ini teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, dan sekaligus kita jadikan sebagai faedah pertama, yaitu kecerdasan sahabat yang mulia ini Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, di mana beliau ya radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita tentang satu sikap dan perbuatan Nabi SAW yang baik di saat beliau akan tidur. Dan beliau tidak langsung menyampaikan doanya, tetapi beliau menggambarkan dulu bahwasanya Nabi SAW kalau mau tidur, beliau membaca seperti ini. Dengan cara balik dulu di sisi kanan lambung beliau, kemudian baru membaca doa ini. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, ada satu riwayat yang menguatkan riwayat ini dan mirip adalah, kita langsung masuk dulu ke bagaimana seseorang muslim dianjurkan untuk menjaga lafaz doa sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Semaksimal mungkin dia menukil seperti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tanpa dia ubah, tanpa dia tambah, tanpa dia kurangi. Di sini ada satu riwayat tapi tidak disebutkan dalam buku kita. Dari Al-Bara ibn Azib juga radhiyallahu anhu. Beliau pada saat diajarkan doa ini atau menyebutkan doa ini di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW sempat berkata kepada dia, ya, pada saat dia menghafal doa ini, dia mengatakan, Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt, atau wa bi rasulika alladhi arsalt. Artinya, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan ya Allah, ini di akhir lafaz doa tadi ya, dan kepada rasulmu yang engkau utus. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Ucapkanlah wabi nabiyyika alladhi arsalt, dan nabimu yang telah engkau utus. Sebenarnya kalau dalam pengaturan grammar dalam bahasa Arab, wabi rasulika alladhi arsalt, ini tepat sekali, tidak salah. Dan rasulmu yang telah engkau utus. Bahasa wa rasulika alladhi arsalt, rasul, arsal, ini adalah kalimat yang masih bisa sinkron ya satu sama yang lain. Tapi karena Nabi SAW ajarkan bukan menggunakan kata Rasul, tapi menggunakan kata Nabi, wabi nabiyyika alladhi arsalt, dengan nabimu atau aku beriman kepada nabimu yang kau utus, maka Nabi SAW tetap mengembalikan agar orang atau seorang muslim kalau menghafal, dia kembali kepada lafaz yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kita harus jaga
kemurnian lafaz doa yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini salah satu adab yang sangat baik dalam mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan juga menjaga kemurnian ajaran beliau termasuk doa-doa dan zikir dengan lafaz yang beliau telah ucapkan. Baik, pelajaran yang ketiga adalah adanya anjuran agar tidur membalik sisi kanan. Ya. Ini jangan dilalaikan. Jangan dilalaikan. Usahakan setiap suami dan istri ya, ataupun orang secara individu kalau dia belum berumah tangga, maka dia balik sisi kanan. Dan kita membiasakan juga anak-anak kita dari kecil mereka biasa balik di sisi kanan. Ya. Jadi balik menghadap sisi kanan. Jadi jelas gitu ya. Ajaran Nabi SAW. Orang kalau balik sisi kanan itu jauh lebih sehat tentunya. Ya. Karena jantung dia tidak ketekan. Kalau dia balik sisi kiri, kemungkinan jantungnya sedikit agak ketekan. Apalagi kalau sampai tengkurap. Ini adalah larangan Nabi SAW. Dan ini adalah cara tidurnya atau cara berbaringnya ahli neraka. Bukan cara tidur, tapi cara berbaring maksud saya. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Kita tidur di atas perut kita. Jadi kalau kita tidur, maka kita tidurnya balik sisi kanan. Dan ini usahakan selalu dilakukan. Dalam riwayat-riwayat lain, Nabi SAW juga meletakkan telapak tangan kanan beliau di bawah pipi beliau. Kemudian balik di sisi kanan lambungnya SAW. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga tentang adanya perintah untuk balik di sisi kanan. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis adalah ajaran doa Nabi SAW tadi yang sudah kita bacakan. Mohon maaf. Jadi dianjurkan untuk menjaga doa ini. Ya. Dan di pelajaran yang kita ambil sekarang adalah rincian daripada doa ini sendiri. Ini sudah langsung kita satukan dalam satu faedah tersendiri ya. Makna daripada Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Ya, ini bahasa yang luar biasa. Bagaimana seorang hamba betul-betul menyerahkan secara totalitas dirinya kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang luar biasa. Karena memang tadi saya bilang orang kalau tidur dia tidak bisa mengontrol dirinya di luar daripada kemampuan dia. Maka bagaimana dia serahkan jiwa dan raga ini kepada pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bilang Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Dan ini bagian dari hal yang luar biasa dalam doa. Ya. Kemudian juga, wajjahtu wajhi ilaik, dan aku mengarahkan wajahku kepadamu. Maksudnya adalah bagaimana aku pada saat tidur ini, aku tetap selalu berada ya di arah yang engkau inginkan ya Allah. Ya. Di jalan yang engkau inginkan. Aku tidak ingin, kalaupun dalam tidur meninggal dunia dalam kondisi jauh darimu. Kemudian, wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan semua urusanku. Ya, sekarang aku mau tidur ya Allah. Aku nggak tahu. Ini nanti selamatkah, tidak selamatkah, apa yang terjadi di saat tidur. Maka fawwadtu amri ilaik. Aku kembalikan semua urusanku kepadamu. Semua urusanku. Apapun urusan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya urusan dunia, pekerjaanku, keluargaku dan segala macam. Kemudian juga urusan akhiratku, urusan amal-amal yang aku sudah kerjakan dan bagaimana keselamatanku di akhirat. Ini potongan pendek dari doa tapi maknanya luar biasa. Fawwadtu amri ilaik, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Ini maknanya dalam sekali. Ya. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku baringkan punggungku kepadamu. Maksudnya aku tidur ini mengikuti tata cara yang engkau telah perintahkan. Ya. Kemudian ragbatan, aku berharap semuanya ya yang baik-baik yang kau janjikan, warahbatan, dan rasa takut ya, ilaik, takut akan azabmu, takut akan belum diterima amalku. Kemudian la malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat aman dari takdirmu, dari keputusanmu, dari hukumanmu kecuali dari sisimu. Oleh karena itu aku hanya minta kepadamu saja ya Allah. Ya. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku pastikan sebelum aku tidur ini, yang bisa saja aku meninggal, aku tidak sadar apa yang lakukan, aku beriman secara totalitas kepada kitab yang kau turunkan yaitu Al-Quran. Wa binabiyyika alladhi arsalt, dan nabimu yang telah aku utus. Artinya aku dalam kondisi Islam.
Aku beriman kepadamu, aku kembalikan segala urusanku kepadamu, aku beriman kepada kitab Al-Quran yang kau turunkan, dan aku juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang telah engkau utus. Nah, ini doa yang sangat dalam sekali diucapkan seorang hamba sebagai bentuk penyerahan dirinya, ya, yang dia tidak akan sadar pada saat tidur kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu setiap muslim sangat dianjurkan untuk menjaga adab tidur ini, balik sisi kanan, kemudian dia membaca doa ini. Kita masuk hadis kedua dalam bab ini tentang adab dan doa tidur, ya. Hadis nomor 819 dari awal belajar berbunyi dari sahabat yang sama, dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma ittaji' ala shikkika al-ayman wa qul titik-titik wa dzakara nahwa wa fihi waj'alhunna akhir ma taqul." Bahwasanya Al-Bara' bin Azib berkata, ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW berkata kepadaku, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, akan tidur di malam hari, di siang hari, maka beruduklah seperti engkau beruduk hendak sholat. Ya, ini ada tambahannya, ya. Kalau tadi kita disuruh balik kanan, kemudian baca doa. Sekarang ada tambahan anjuran untuk wudhu sebelum tidur. Kemudian berbaringlah di atas lambung kananmu, balik sisi kanan. Kemudian ucapkanlah, lalu disebutkanlah doa yang sama tadi, doa yang sama yang sudah kita sebutkan. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsal. Sama, ya. Kemudian dikatakan, beliau menyebutkan seperti doa dalam hadis di atas tadi, hadis nomor sebelumnya 818. Dan dalam riwayat ini dijelaskan, dan jadikanlah doa ini adalah ucapanmu yang terakhir. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita langsung saja ngambil pelajaran dari hadis ini. Kalau tadi kita sempat mengambil sekian banyak pelajaran dari hadis yang pertama, di sini kita tambahkan pelajaran pertama dari hadis ini adanya anjuran menyempurnakan hadis sebelumnya dalam adab tidur, balik sisi kanan dan baca doa. Maka di sini ditambahkan dengan berwudu sebelum tidur. Wudu seperti wudu sholat. Tentu wudu banyak sekali keutamaannya. Terlalu banyak keutamaan dalam wudu yang akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kemudian, dan karena itulah Nabi SAW mengenal kita nanti sebagai umatnya. Sebagaimana beliau SAW waktu ditanya. Atau beliau mengatakan, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, kami saudara-saudara anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Nah, kita ini ya, setelah meninggal Nabi SAW, kita ada beriman kepada beliau SAW. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana anda mengenal mereka ya Rasulullah? Ya, maka nanti maksudnya di hari kiamat, sementara tidak ketemu di dunia. Maka kata Nabi SAW, bukankah seseorang pemilik kuda-kuda yang banyak bisa membedakan antara kudanya yang di bagian dahi, ya, bagian depan bulu bagian dahinya kuda itu, dan keempat kakinya berwarna putih. Ya. Badannya mewarna coklat, warna hitam, intinya di titik ini, di daerah dahi dan keempat kakinya, semuanya warna putih. Bisa dibandingkan dengan kuda-kuda yang lain. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, begitulah umatku nanti akan datang, yang dari tempat wudhu mereka memancarkan cahaya yang terang. Jadi, akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Belum lagi, kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dan menyempurnakan, membaguskan wudunya, maka akan berjatuhan bersama dengan tetesan air terakhir dari wudu tersebut. Semua dosa-dosanya. Jadi kalau dia membasuh tangan, dia kumur-kumur, membasuh hidung, kemudian wajah, kepala, kaki, ini semuanya akan menggugurkan semua dosa-dosa yang ada dari anggota-anggota tubuh ini. Ini luar biasa keutamaan daripada wudu itu sendiri. Nah, dalam Islam wudu bukan hanya untuk sholat, tapi wudu juga dilakukan pada saat orang sedang akan tidur, ya, seperti dalam riwayat ini, atau orang sedang dalam kondisi emosi dan dia tidak bisa mengontrol emosinya, karena untuk meredam daripada emosi dan gejolak yang dilahirkan oleh syaitan dengan cara berwudu misalnya, ya. Atau dia mau mengejar keutamaan wudu, setiap batal dia wudu lagi misalnya, sehingga dia dalam keadaan suci. Semua ini adalah hal-hal yang dianjurkan dalam Islam. Ini pelajaran pertama. Salah satu adab pada saat mau tidur adalah wudu seperti wudu sholat. Kemudian, mohon maaf. Adanya pelajaran kedua
yang bisa diambil dari hadis. Sebenarnya di sini ada penyebutan lagi balik sisi kanan ya, tapi ini sudah kita ambil sebagai faedah di hadis yang pertama tadi, maka kita tidak ulangi. Kita langsung saja masuk kepada faedah kedua dan penutupan dari hadis nomor 819 ini. Anjuran Nabi SAW agar menjadikan doa tadi yang kita baca di hadis nomor 818 ya. Itu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini kata Nabi SAW, jadikan akhir ucapanmu. Maksudnya apa? Kalau ada zikir-zikir doa sebelum tidur, zikir dan doa sebelum tidur, seperti anjuran untuk membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, membaca Allah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Kemudian cukup banyak doa-doa zikir mau tidur ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Maka semua itu dibaca dulu, kemudian baru kita jadikan doa tadi 800 di hadis nomor 819 adalah doa terakhir yang kita baca pada saat kita ingin pejamkan mata kita. Nah ini adanya anjuran di sini disebutkan waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikan itu adalah akhir ucapanmu sebelum engkau pejamkan mata. Hadis selanjutnya nomor 820. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 11 rak'ah. Fa idza tala'a al-fajr shalla rak'atayn khafifatayn, thumma ittaja'a 'ala shikkihi al-ayman hatta yaji'a al-mu'adhdhin fayu'dhinuhu atau fayu'dhinahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu 11 rakaat, dan jika fajar menyingsing, beliau salat 2 rakaat ringan. Kemudian berbaring di atas samping kanannya hingga muadzin datang dan memberitahukan kepada beliau. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini, hadis nomor 820 teman-teman, langsung saja kita korek faedahnya. Ya. Yang pertama, kecerdasan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini sering kali kita sampaikan dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena setiap sahabat, teman-teman sekalian, coba menyampaikan sikap, perbuatan, ya, atau sebab disebutkannya hadis dari Nabi SAW, ini berarti punya keutamaan sendiri. Kemudian pelajaran kedua dari hadis adalah penyebutan dan adanya penjelasan kalau sholat malam Nabi SAW yang rutin beliau kerjakan itu adalah 11 rakaat. 8 rakaat sholat tahajudnya dan 3 rakaatnya adalah sholat witirnya. Kalau digabung maka menjadi 11 rakaat. Dan ini yang rutin dikerjakan oleh Nabi SAW. Walaupun sholat malam itu ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada batas jumlah rakaatnya. Boleh dikerjakan berapa rakaat pun yang diinginkan. Ya. Tetapi di sini yang kita bisa lihat adalah bagaimana ya, jumlah yang rutin Nabi SAW melakukan adalah 11 rakaat. Kalau jumlah minimalnya teman-teman adalah 2 rakaat sholat tahajud dan witirnya 1 rakaat. Berarti 3 rakaat minimal Anda mengerjakan sholat tahajudnya. Jadi kalau ingin mencontohi Nabi SAW, maka apalagi kalau orang yang sudah rutin mengerjakannya, maka dianjurkan untuk tidak luput dari 11 rakaat. Ya. Dan ada pembagian. Untuk sholat tahajud, anjurannya dikerjakan di sepertiga malam. Kalau untuk witir, ada rincian dari para ulama. Bisa 1 rakaat atau sampai 3 rakaat. Atau 3 rakaat. Maka boleh dikerjakan di awal malam sebelum tidur, selepas sholat ba'diyah isya, bagi orang yang khawatir tidak bangun di sepertiga malam. Sebagaimana Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, begitu juga dengan ya, sahabat-sahabat Nabi yang lain menukir riwayat-riwayat yang kurang lebih hampir sama, bahwasanya Rasulullah SAW, kekasih para sahabat, kekasih seluruh orang beriman, memberikan wasiat agar mereka jangan tidur sebelum witir. Ya, dan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Bakar, kapan kau witir? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Dan kalau orang merasa dirinya bisa bangun di sepertiga malam, maka lebih afdal dia kerjakan di sepertiga malam. Dia gabungkan dengan tahajudnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW pada saat menanyakan kepada Umar, kapan kau witir? Dia mengatakan di akhir malam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Ini pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis Nabi SAW. Tentu ada tata cara sholat malam Nabi ya.
teman-teman sekalian, sholat Nabi SAW 11 rakaat itu, beliau pernah kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu 8 rakaat, lalu witirnya 2-1. Beliau juga pernah kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 8 rakaat. Kemudian beliau SAW kerjakan witirnya 3 rakaat sekaligus tanpa tahiyat pertama. Sebagaimana sabda beliau SAW, kalau kalian ingin mengerjakan witir 3 rakaat sekaligus, jangan kalian jadikan seperti sholat maghrib. Maksudnya jangan sampai 2 kali tahiyat. Jadi rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, lalu kemudian rakaat ketiga tinggal tahiyat untuk salam. Nabi SAW juga pernah kerjakan 4-4-2-1. Beliau juga pernah kerjakan 4-4-3. Nabi SAW juga pernah kerjakan 8 rakaat sekaligus dan witirnya 2-1. Beliau juga pernah kerjakan 8 rakaat sekaligus dengan 1 salam, witirnya 3 rakaat. Beliau juga pernah kerjakan 9 rakaat sekaligus, 8 rakaat sholat tahajud, 1 witirnya. Beliau SAW juga pernah kerjakan 11 rakaat sekaligus, ya, dengan 1 salam. Jadi ini tata cara sholat malam Nabi SAW, dan setiap muslim boleh memilih tata cara sholat tersebut. Pelajaran ketiga dari hadis adalah adanya sunnah Nabi SAW istirahat kalau masih ada waktu menjelang subuh. Ya. Mohon maaf, saya sedikit batuk. Semoga Allah sembuhkannya, dan mohon maaf ini di luar daripada kontrol kami tentunya. Baik teman-teman sekalian, ya, pelajaran ketiga adalah adanya anjuran untuk beristirahat di saat sudah menjelang atau akan menjelang subuh dan masih ada waktu. Tentu di sini bukan yang dimaksud adalah bagaimana selepas azan subuh baru tidur, tetapi yang dimaksud adalah sebelum azan subuhnya. Ya. Beliau istirahat dan nanti muadzin akan datang mengingatkan beliau SAW kalau subuh sudah masuk, lalu kemudian beliau pun memperbaharui wudhu lagi, lalu beliau mengimami kaum muslimin. Baik, kita masuk hadis selanjutnya, hadis 821. Berbunyi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddihi. Thumma yaqul, Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur." Terjemahannya, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, bila Nabi SAW akan tidur di malam hari, maka beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipi beliau. Meletakkan tangan di bawah pipi. Kemudian beliau berdoa. Yang doanya, ya, tadi sudah kita bacakan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu lah aku mati dan dengan namamu aku hidup. Kemudian jika beliau bangun dari tidur, beliau membaca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang pertama tentang kecerdasan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sama tadi penjelasannya seperti Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat-sahabat yang sudah kita pelajari dari awal membedah buku ini tentunya, ya. Yaitu bagaimana seorang sahabat kalau menceritakan tentang kronologis disebutkannya hadis, atau dia menceritakan tentang sikap dan perbuatan Nabi SAW sehingga sampai kepada kita, ini sebuah faedah tersendiri tentunya, ya. Karena bisa saja dia langsung menyampaikan informasi dari Nabi SAW, tapi beliau menceritakan dulu sehingga kita lebih bisa membayangkan dan juga seakan-akan hadir di saat itu. Baik, pelajaran yang kedua, adanya anjuran tambahan adab tidur meletakkan telapak tangan di bawah pipi kanan. Ya. Kalau tadi di hadis yang pertama 818 menjelaskan balik sisi kanan dan baca doa. Hadis nomor 819 ditambah dengan wudu seperti wudu sholat. Kemudian disempurnakan tadi dengan balik sisi kanan dan membaca doa. Kemudian juga adanya ya penyebutan tentang masalah di riwayat ini. Bagaimana seseorang meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanannya. Ya, ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk membaca doa ini sebelum tidur. Ya, dan ini salah satu pilihan doanya. Ya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu lah aku mati dan aku hidup. Nah, di sini
Di pelajaran yang kedua ini teman-teman sekalian tentang masalah potongan pertama doa, ini penting sekali. Artinya ya Allah, aku ini sangat yakin Engkaulah yang menciptakanku sehingga aku hidup sekarang, dan kalaupun aku mati, Engkaulah yang mematikanku. Ini dasar sekali dalam masalah akidah atau keyakinan setiap muslim terhadap keputusan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini memang sangat dalam sekali potongan ini. Sederhana, pendek, susunannya, tapi ini bermakna sekali. Yaitu ya Allah, sesungguhnya aku mati dan hidup dengan izin-Mu. Ini keyakinan secara totalitas kalau Allah subhanahu wa ta'ala memang terbukti ada dengan hidup dan matinya kita. Tidur termasuk orang seperti mati. Dia tidak sadarkan diri. Kalau tidak ada yang mengontrol ini semua, lalu bagaimana bisa? Harusnya kan kita kalau secara akal-akal manusia harusnya kita bisa mengontrol diri kita. Sebagaimana kita lagi sedang terjaga, kalau saat tidur pun sama. Tetapi subhanallah tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi yang ada justru kita tidak bisa mengontrol diri kita. Berarti memang ada zat yang mengatur semua ini. Ada zat yang mengatur semuanya. Ini poin penting sekali untuk kita garis bawahi. Ini maknanya sangat dalam. Ya Allah, dengan nama-Mu lah aku mati dan aku hidup. Ya, dan dia membahasakan di sini dalam doa, aku mati dan aku hidup. Kenapa mati didahulukan? Karena memang orang kalau tidur itu, saya sudah bahasakan tadi di awal, sebagaimana sabda Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian itu sendiri. Ya. Oleh karena itu kita masuk pelajaran yang ketiga. Kita lihat bagaimana kita memastikan lagi, menguatkan doa kita pada saat mau tidur dengan doa bangun tidur. Yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Berarti ada koneksi antara doa yang dibaca pada saat mau tidur. Ya Allah, dengan nama-Mu lah aku mati dan aku hidup. Kemudian pada saat bangun tidur kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Perhatikan, tidur dibahasakan juga di sini dengan mati, ya. Dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Nah, doa bangun tidur ini kita bagi menjadi 3 bagian tentunya. Ini langsung saja kita masuk ke faedah yang ketiga tentang anjuran doa dibaca setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti menandakan tadi tidur itu adalah kematian juga. Ya, walaupun dia masih bisa bangun selama ajalnya belum datang. Dalam sebuah hadis yang mulia kata Nabi SAW, orang kalau tidur maka rohnya keluar. Rohnya keluar, tapi berbeda prosesi keluarnya dibandingkan dengan pada saat dia meninggal dunia yang tidak bisa kembali lagi ke jasadnya. Maka rohnya keluar. Kata Nabi SAW, kalau Allah masih berikan dia umur, Allah kembalikan ruhnya padanya. Maka hiduplah dia menyambung sisa ajalnya atau sisa umurnya. Tapi kalau sudah datang ajalnya, maka Allah akan menahan ruh tersebut sehingga dia meninggal dunia dan tidak hidup lagi. Nah, makanya kita pada saat hidup, kita bangun, kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Dan segala puji dan puja kepada Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya, karena di sini bisa saja Allah tahan ruh itu dan tidak bisa lagi hidup tentunya. Ini sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran juga dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan potongan terakhir doa wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Ini juga sebuah akidah dasar bagi setiap muslim, di mana dia menyadari kalau dia akan dibangkitkan satu waktu nanti. Dia akan dibangkitkan satu waktu nanti untuk bisa ya, dipertanyakan atau diminta pertanggungjawaban atas umur yang telah Allah berikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Umurnya di mana dihabiskan, masa mudanya, ya, dia pakai untuk apa saja, ilmunya yang dia pernah pelajari, gitu kan, dan juga hartanya. Maka semua ini akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam. Baik, ini doa yang kita baca pada saat mau tidur dan bangun tidur. Jadi ini opsi yang lain, kalau Anda bisa gabungkan sangat baik. Kalau tadi kan yang pertama, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, ya. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Ini doa yang pertama, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini juga ada doa.
Kemudian juga ada anjuran untuk dibaca doa pada saat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita masuk dua buah hadis terakhir dalam bab kita ini. Hadis nomor 822 dari Ya'ish bin Tikhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Qala abi bainama ana muttaji'un fil masjidi ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqala inna hadhi ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Terjemahannya, kata Ya'ish bin Tikhfal Ghifari radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat. Ayahku berkata, maksudnya Tikhfa radhiyallahu anhu, ketika aku sedang berbaring di masjid di atas perutku, maksudnya tengkurap atau telungkup, ya. Tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkan atau membangunkanku dengan kakinya seraya berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Lalu aku melihatnya, ternyata orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih. Ya. Baik, kita langsung saja masuk teman-teman sekalian ke faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama dari hadis adalah tentang kedudukan Ya'ish bin Tikhfal Ghifari radhiyallahu anhuma. Ya. Dia dan ayahnya dua-duanya punya keutamaan tersendiri. Ini kita bisa jadikan faedah dari hadis tentang keutamaan Ya'ish dan Tikhfa radhiyallahu anhuma, karena Ya'ish menyampaikan tentang kejadian ayahnya menceritakan tentang kejadian yang langsung terjadi antara dia dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran kedua dari hadis, pentingnya seorang muslim mengingatkan saudaranya muslim yang lain yang sedang melakukan pelanggaran agama. Ya. Baik dia faham atau dia tidak faham tentang pelanggaran tersebut, tapi harus diingatkan. Di sini bagaimana waktu Tikhfa radhiyallahu anhu al-Ghifari tidur dan dia telungkup, ya, telungkup ya tepatnya, tidur di atas perutnya, maka Nabi SAW menggerakkan atau membangunkan dia dengan kaki beliau SAW yang mulia dan mengingatkan ini cara tidur yang salah yang dibenci oleh Allah. Jadi pentingnya seseorang mengingatkan saudaranya muslim yang sedang salah. Pelajaran ketiga tentang tidak bolehnya tidur sambil telungkup. Yang boleh tadi adalah tidur balik ke sisi kanan lambung dan juga meletakkan telapak tangan di bawah pipi. Nah, ini sunnah Nabi SAW dan diikuti dengan doa-doa tentunya. Ya. Nah, di sini tidak boleh tidur tengkurap dan ini adalah, atau telungkup. Ini adalah tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis terakhir teman-teman dalam bab kita ini adalah hadis nomor 823 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fi kanat alaihi minallahi ta'ala tirah wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullahu ta'ala fi kanat alaihi minallahi tirah. Artinya, barang siapa yang duduk di suatu tempat duduk tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, maka dia akan memperoleh kekurangan dari Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang berbaring di suatu pembaringan tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala, maka dia akan memperoleh kekurangan dari Allah. Diriwayatkan Abu Daud dengan sanad hasan. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah adanya anjuran agar selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan kita. Ya. Kecuali di tempat yang kita tidak boleh berzikir. Seperti mohon maaf, di atas kloset misalnya. Lagi buang air besar, buang air kecil tidak boleh. Tapi sebelum masuk kamar mandi, bahkan di dalam kamar mandi pun, di saat kita mau wudhu di wastafel misalnya, ya, atau di tempat shower, kita masih boleh membaca atau menyebut zikirullah. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya larangan untuk lalai. Ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu sisi kita disuruh berzikir, sisi yang lain kita tidak boleh lalai sama sekali dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini membutuhkan lingkungan yang sehat, ya, yang bersama dengan orang yang selalu berzikir kepada Allah, komunitas yang muslim, ya, misalnya. Mohon maaf. Mohon maaf teman-teman sekalian. Jadi tentu saja kita berada di komunitas itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun dalam kondisi memang selalu saja berusaha ya berijtihad, berusaha mendekati kepada Allah sehingga Allah mudahkan
kita selalu ingat kepadanya. Karena kalau Allah membuat kita ingat kepadanya, kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, kita bisa berada di atas jalan yang benar, maka semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Berarti ini satu hal yang harus kita juga lahirkan keadaan tersebut ya sih, supaya kita selalu berzikir kepada Allah. Karena kalau orang yang tidak berzikir kepada Allah, kita masuk ke faedah ketiga dari hadis, yaitu dia akan kena ancaman tirah. Tirah ini adalah, sini terjemahannya, dia akan memperoleh kekurangan. Bisa juga bermakna tirah adalah hukuman. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang duduk di satu majlis, dia tidak berzikir kepada Allah, atau satu aktivitas tidak berzikir kepada Allah, maka dia sangat dekat dengan ancaman hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran keempat, juga anjuran agar setiap kali mau tidur selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Karena kalau dia tidak berzikir kepada Allah sama. Berarti dia sangat dekat sekali dengan hukuman Allah atau bahkan lepas dari perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang penting sekali untuk kita garis bawahi tentunya teman-teman sekalian.